Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five! Wah, semua adik-adik sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, dan sudah siap tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi juga sudah siap untuk apa? Ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau saling menyapa. Kita pujikan halo kawanku semua. Boleh memuji Tuhan dengan penuh semangat ya. Kita mau menyapa teman-teman kita semua. Kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan. Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi, halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, bergandengan tangan, ya keluarga Tuhan. Lagi ya. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Wah,
berdoa, kita akan menyiapkan hati kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, saat hari ini. Engkau memberikan kesehatan buat setiap kami anak-anak-Mu. Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Kemarin kan kita sudah merayakan Paskah. Artinya Paskah itu artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah melawan kematian. Tuhan Yesus sudah hidup dan Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa, itu tandanya artinya kita harus apa? Ya, kita harus semakin bertumbuh. Kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita harus semakin hari menjadi anak-anaknya yang baik. Kita pujikan sebuah pujian yang mengatakan kuning itu tandanya surga. Kalau hitam tandanya dosa. Kalau merah tandanya apa? Ya, kalau merah tandanya darah Tuhan Yesus. Kalau putih artinya apa? Hatiku suci. Dan hijau itu artinya kita mau bertumbuh. Yuk dengan penuh semangat kita pujikan lagu ini. Tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang telah tebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Lagi kuning tandanya surga, tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang telah tebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Sekali lagi ya. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang telah tebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Jadi anak Tuhan yang baik, jadi anak Tuhan yang baik. Yeay, mari kita bersorak-sorai. Nah, jadi karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan dari maut, kita sudah ditebus dari dosa, kita mau bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Nah,
Kalau jadi anak Tuhan yang baik itu kadang pasti melalui kesulitan-kesulitan. Wah, apa tuh loh kesulitannya? Mungkin waktu lagi waktu ujian. Sekarang kan sekolahnya online. Nah, waktu ujian tuh pengennya waktu gak bisa kerjakan, maunya sih kita mau nyontek ya. Aduh, itu ada deh di catatan. Kita maunya, aku kan pengen dapat 100, mau nyontek aja deh buka bukunya. Nah, tapi kan tidak boleh, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Jadi kita harus apa? Semakin bertumbuh, kita berusaha, kita harus belajar dengan baik, dan kita harus bersandar. Kita harus bersandar, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus bersandar. Ada bahasa Jawanya tuh lagunya. Bersandar tuh kalau lagunya yang kita pernah pelajarin tuh bahasa Jawanya kan nyender. Nyender itu bersandar. Kita harus bersandar di sisinya Tuhan. Nyender ing Gusti Yesus. Yuk, dengan masih penuh semangat kita pujikan nyender ing sisine sopo. Mana nih tepuk tangannya? Oke, boleh sambil goyang ya adik-adik. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Lagi nyender ing sisine sopo. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Sekarang kita mau pakai bahasa Inggrisnya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Kita pakai bahasa Jawa lagi ya. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisine sopo. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing Gusti Yesus. Yeay. Jadi harus tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita siapkan hati kita berikan yang terbaik, kita berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Karena Yesus adalah sahabat kita.
lagu ini mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, sampai aku mati, dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, bila ku besar nanti, sampai aku mati, dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah Kau berikan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk kami boleh duduk dan menyiapkan telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan pada saat hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semua? Firman Tuhan pagi hari ini diberi tema Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nas Alkitab yang harus kalian baca di rumah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6
sampai ayat yang ke-11. Ayat emasnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Itu yang akan kita baca bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Hari Paskah. Kalian tahu apa itu Hari Paskah? Iya, Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit 3 hari sebelum Hari Paskah, itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Tetapi kematian tidak berkuasa atas diri Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saat ini setelah Tuhan Yesus bangkit, kira-kira Tuhan Yesus apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus masih di dunia selama 40 hari. Berapa hari? Iya, 40 hari. Untuk apa Tuhan Yesus harus di dunia lagi selama 40 hari? Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus ingin menguatkan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus setelah bangkit, setelah hidup, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya. Kalian bisa lihat di layar kalian, Tuhan Yesus menampakkan diri atau menemui Ibu Maria Magdalena yang pada saat itu sangat sedih karena dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu hilang. Mayatnya Tuhan Yesus dicuri oleh orang. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menemui Ibu Maria. Supaya apa? Supaya Ibu Maria menjadi sukacita. Karena apa? Bu Maria tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga menemui ibu-ibu yang lain. Termasuk Ibu Maria Magdalena. Itu lihat itu di situ. Nah, Tuhan Yesus juga menemui para muridnya pada saat para muridnya ada di Laut Tiberias atau Danau Tiberias. Tuhan Yesus berbincang-bincang kepada murid-muridnya. Dia tidak hanya bertemu begitu saja, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus beberapa kali menemui para muridnya? Tuhan Yesus tidak hanya sehari saja di dunia setelah Tuhan Yesus bangkit.
Karena tidak mudah ya untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dulu muridnya Tuhan Yesus yang bernama Thomas saja tidak percaya kalau belum melihat langsung Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri. Maka Tuhan Yesus selama 40 hari masih bersama-sama dengan para muridnya. Setelah murid-muridnya sudah betul-betul yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kira-kira apakah Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan mereka ya? Tentu saja tidak. Tetapi murid-muridnya juga mengira bahwa Tuhan Yesus itu selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ada di antara muridnya Tuhan Yesus itu yang mengatakan, Tuhan, maukah Tuhan pada saat ini, pada masa ini memulihkan bangsa Israel? Dia tidak tahu, masih belum memahami apa maksud kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus merasa bahwa murid-muridnya sudah betul-betul yakin kalau Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk keluar dari kota Yerusalem. Mereka jalan, akhirnya sampailah mereka kemana kira-kira? Ke tempat Tuhan Yesus nanti akan naik ke surga, yaitu ke Bukit Zaitun. Tetapi pada saat itu anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, mengingatkan muridnya supaya nanti pada waktu ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi saksi Tuhan. Di mana tadi? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para muridnya, setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Karena ada janji Tuhan yang akan digenapi di Yerusalem. Oleh sebab itu
murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum janji Tuhan itu digenapi. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka sampai di Bukit Zaitun dan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu itu tadi kepada para muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus, waduh, kakinya Tuhan Yesus kok enggak menyentuh tanah ya. Loh, lama-lama Tuhan Yesus kok, badannya Tuhan Yesus kok terangkat tinggi. Wah, sampai akhirnya mereka semua murid-muridnya Tuhan Yesus melihat ke atas. Waduh, Tuhan Yesus, bagaimana itu Tuhan Yesus? Dan akhirnya Tuhan Yesus tertutup oleh awan. Mereka tidak bisa melihat lagi Tuhan Yesus. Mereka sangat terkejut dengan kejadian itu. Ya, mereka tercengang. Apa kemudian yang terjadi pada waktu mereka masih terkejut, pada waktu mereka masih terheran-heran, tiba-tiba datang 2 orang yang memakai jubah sangat putih, ya, putih berkilauan. Dia katakan, "Hei murid-muridnya Tuhan Yesus, mengapa kamu kelihatan sangat heran? Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Dan nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Seperti pada waktu kalian saat ini melihat Tuhan Yesus naik ke surga." Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus sangat senang, ya. Tuhan Yesus saat ini sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Malaikat Tuhan tadi berkata, suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Mereka menjadi sangat senang, ya. Kemudian malaikat itu meninggalkan mereka dan murid-murid Tuhan Yesus mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem. Pada saat di dalam perjalanan mereka, hati mereka sangat bersuka cita. Karena mereka tahu bahwa nantinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Akan menjemput anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka mempunyai tugas. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tugasnya apa? Untuk menyaksikan, ya, menyaksikan karya Tuhan kepada semua orang supaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua harus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mati di salib, bangkit, itu semua untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kita.
Selain kita percaya, kita punya tugas. Untuk apa? Untuk memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Supaya apa? Supaya teman-teman kita, papa mama kita juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Beritakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, supaya kita manusia berdosa bisa diampuni dosa kita, diselamatkan oleh Tuhan, boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak, tugas kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, supaya kita berani menyaksikan akan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Demikian firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan rela datang ke dunia. Tuhan rela mati disalibkan. Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga untuk menyelamatkan kami manusia berdosa yang mau percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya hidup kami semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa menceritakan kepada teman kami, saudara kami yang belum percaya Tuhan akan keselamatan yang telah Tuhan karyakan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami semua anak-anak sekolah minggu anugerah ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Kak Tuti kembali boleh beribadah sekolah minggu bersama adik-adik. Coba yang hari ini beribadah katakan haleluya. Mana suaranya? Wah, banyak. Terima kasih ya. Hari ini kalian sudah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, Kak Tuti ingin ingetin bagi adik-adik yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik itu melalui pujian, baik itu ayat hafalan, membaca puisi buat Tuhan. Ayo, dipersilahkan dengan senang hati. Kak Tuti akan terima setiap kesaksian dari adik-adik. Caranya adik-adik bisa videoin, terus kumpulkan ke WA Kak Tuti. Durasinya 1 menit. Untuk penayangannya akan ditayangkan di minggu yang selanjutnya. Oh ya, Kak Tuti mau ingetin untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Ada yang ingat? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat ya, kita juga terus berdoa supaya Tuhan segera memulihkan keadaan kita sehingga kita bisa kembali bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya.